Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan yang mengajari kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yoel menulis firman ini pada masa yang penuh krisis, ketika bangsa Israel mengalami hukuman dari Tuhan. Tetapi di tengah keadaan itu, Tuhan tetap memberikan jalan keluar untuk kembali kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini adalah ajakan bagi kita untuk memulai hari dengan hati yang diperbaharui, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi dengan kasih yang sejati kepada Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Yang pertama yaitu panggilan untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan berkata di ayat yang ke-12, tetapi sekarang juga, artinya jangan menunda. Pertobatan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda sampai besok, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita kembali kepadanya. Dalam hidup kita, seringkali kita tergoda untuk berkata, nanti saja, atau kita mungkin mengatakan besok saja. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini menegaskan bahwa waktunya adalah sekarang, berbalik kepada Tuhan. Berarti kita meninggalkan cara hidup lama dan kita mulai berjalan di jalan Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi renungan bagi kita tertulis
di ayat yang ke-13 mungkin boleh kita baca, yaitu koyakan hati bukan pakaian. Dalam budaya bangsa Israel, orang biasanya mengoyakkan pakaian sebagai tanda duka cita atau tanda pertobatan. Namun Tuhan menegaskan bahwa Ia merindukan bukan hanya sekedar simbol lahiriah, melainkan hati yang hancur dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sejati bukan sekedar ritual agama, seperti berpuasa, menangis, atau berdoa yang panjang, tetapi harus adanya perubahan yang nyata, karena Tuhan melihat ke dalam hati kita. Jadi hari ini kita semua diajak untuk memeriksa hati kita. Apakah kita hanya sekedar menjalankan rutinitas rohani atau sungguh-sungguh menyesali segala dosa-dosa dan kita mau berubah? Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi renungan bagi kita yaitu karakter atau sifat Tuhan yang penuh kasih, menjadi alasan mengapa kita bisa kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia sabar, Ia setia, dan Ia Maha Pengampun bagi siapa saja yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati mau bertobat. Hari ini kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu menantikan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita takut untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan kita menunda pertobatan. Tuhan ingin hati kita sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas. Dan yang paling indah, kita bisa kembali dengan berani, karena Tuhan penuh kasih setia dan selalu siap mengampuni kita umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan, apakah hati kita sungguh sudah dekat dengan Tuhan? Apakah hidup kita mencerminkan pertobatan yang nyata? Mari kita mendengar seruan Tuhan melalui Nabi Yoel ini. Dikatakan, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya, dan kita dikuatkan untuk menjalani hari ini dengan hati yang dipenuhi kasih setia Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan dan mengajari kami Tuhan untuk kami melakukan pertobatan kami secara sungguh-sungguh, secara hati yang tulus Tuhan, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa mengajari kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melakukan pertobatan kami Tuhan, kami meninggalkan hidup kami yang lama dan kami melakukan hidup kami yang baru sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang jemaat-Mu lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua. Ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin.